Pertama saya akan memperkenalkan dulu bagian-bagian alpen. Ini disebut alpen 24. Mengapa disebut alpen 24? Karena alpen ini memiliki pembagian terbanyak, yaitu per 24. Jadi alpen ini disebut sebagai alpen 24. Ini disebut kotak alpen, kotak pen. Yang di atas berarti kita sebut sebagai kotak pen 1. Ini kotak pen 1/2, kotak pen 1/3, kotak pen 1/4, dan seterusnya sampai kotak pen 1/24. Artinya kotak pen ini adalah tempat untuk meletakkan pen. Ini adalah pen. Pen 1 tempatnya di kotak pen 1. Pen 1/2 tempatnya adalah di kotak pen 1/2. Jadi inilah untuk perkenalan alpen atau alat permainan pecahan. Baik, kita kembali ke tutorial penggunaan alpen. Tahap pertama yang perlu kita kenalkan kepada para siswa adalah yaitu tentang konsep pecahan itu sendiri. Mengapa sehingga disebut sebagai pecahan? Karena saya langsung saja saya bawa ke pen ini ya. Pen 1 ini adalah sebuah pen yang utuh. Pen yang utuh. Jadi belum dibagi-bagi menjadi beberapa bagian, sehingga dia disebut satu. Satu tidak bisa disebut sebagai pecahan karena dia merupakan angka yang utuh. Nah, jika pen ini kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar adalah jika pen 1 ini kita bagi menjadi dua bagian sama besar adalah, maka dia menjadi dua bagian yang sama besar seperti ini. Menjadi dua bagian yang sama besar, sehingga setiap bagian ini bernilai 1/2. 1/2. Dua ini adalah menandai dua bagian seluruhnya. Dua ini yang merupakan penyebut adalah menunjukkan dua bagian seluruhnya. Sementara satu yang menjadi pembilang adalah menunjukkan bagian yang saya pegang. Misalnya seperti satu bagian yang saya pegang berarti satu bagian dari dua bagian seluruhnya. Jika saya memegang dua bagian ini, berarti nilai dari pen ini adalah dua bagian dari dua bagian seluruhnya, atau 2/2. Kemudian jika pen ini kita bagi menjadi tiga bagian yang sama besar, maka akan menghasilkan bagian-bagian ini menghasilkan tiga bagian yang sama besar, sehingga setiap bagian itu nilainya 1/3, 1/3, 1/3. Atau maksudnya adalah satu bagian dari tiga seluruh bagian. Satu bagian dari tiga seluruh bagian. Jika saya memegang dua bagian, maka nilainya adalah dua bagian dari tiga bagian seluruhnya, atau 2/3. Demikian untuk pengenalan konsep pecahan. Terima kasih Anda masih bersama saya dalam tutorial penggunaan alpen atau alat permainan pecahan. Berikut kita akan mempelajari konsep pecahan senilai.
Mengapa disebut sebagai pecahan senilai? Pecahan senilai berarti pecahan yang memiliki nilai yang sama. Jika kita bawa ke dalam bentuk alpen berarti memiliki besar bagian yang sama. Misalnya, saya ambil pen 1/2. Kita lihat, pen 1/2 sama besarnya dengan kotak untuk pen 1/4, yaitu sebanyak 2 kotak. Berarti 1/2 besarnya sama dengan 2 kotak dari 4 bagian seluruhnya, berarti 2/4. Nilai pecahan 1/2 sama besarnya dengan 2/4, atau sama juga dengan jika kita lihat di kotak pen yang per-6 itu 3 kotak dari 6 kotak seluruhnya, berarti 3/6. 1/2 sama juga dengan 3/6, atau sama juga dengan 4/8, sama juga dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 6/12, atau sama juga dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/24. Itu untuk konsep pecahan senilai. Contoh berikut, saya mengambil pen 1/3. 1/3 jika kita lihat, dia sama besarnya dengan 2 kotak dari kotak pen per-6, berarti senilai dengan 2/6, atau senilai juga dengan, kita lihat sama dengan besarnya dengan yang di kotak pen per-12, 4 kotak, berarti sama juga dengan 4/12, atau di kotak pen 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8/24. Jadi 1/3 sama dengan 2/6, sama dengan 4/12, sama dengan 8/24. Demikian untuk pengenalan konsep pecahan senilai. Tutorial penggunaan alpen. Kali ini kita akan melihat bagaimana cara menggunakan alpen ini di dalam penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama. Saya ambil contoh misalnya 1/3 tambah 1/3, 1/3 tambah 1/3. Pecahan ini berarti memiliki penyebut yang sama. Kita letakkan pen 1/3 ini di tempatnya. Yang perlu diingat pada penjumlahan pecahan berarti dia harus disambung. Penjumlahan pecahan harus disambung. Misalnya 1/3 tambah 1/3 berarti kita sambung lagi dengan satu pen lagi yang 1/3. Seperti ini hasilnya. 1/3 tambah 1/3, maka kita hitung ada berapa kotak. Dari 3 kotak seluruhnya 1, 2, berarti 2 kotak, 2 pen dari seluruh pen yang seharusnya, berarti nilainya menjadi 2/3, atau 2 pen dari 3 pen seluruhnya yang harus menempati tempat ini, berarti nilainya sama dengan 2/3.
contoh berikut, misalnya saya ambil pen 1/4, saya letakkan di sini, tambah, misalnya 1/4 tambah 2/4. Berarti jika 2/4 kita mengambil 2 pen dari pen 1/4/4, 2 pen dari 1/4/4, kita sambung. Ingat, penjumlahan berarti harus menyambung. Maka kita hitung hasilnya, mendapat berapa pen? 3 pen dari 4 pen seluruhnya yang harus menempati kotak pen ini. Berarti nilainya 3/4. Begitu juga untuk penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama, untuk pecahan-pecahan yang lainnya dengan proses atau cara kerja yang sama. Yang perlu diingat adalah bahwa untuk penjumlahan maka dia harus disambung. Demikian untuk tutorial penjumlahan pecahan. Terima kasih Anda masih bersama saya dalam tutorial penggunaan Alpen bersama saya Suparman Pilomono. Baik, kita kembali ke kali ini kita akan membahas tentang pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Contoh 4/6 berarti saya mengambil 4 pen 1/6/6. 3 pen 1/6 tambah 1 lagi, kita letakkan di kotaknya. 4/6 ini 4 pen dari 1/6/6, maka ini disebut sebagai 4/6. Kurang 1/6 berarti kita menghilangkan atau mengeluarkan 1 pen 1/6. Sisanya tinggal sebanyak 3 pen dari 1/6/6 berarti 3/6. Itulah hasilnya 4/6 kurang 1/6 atau 1/6, sisanya tinggal 3/6. Oke, demikian untuk pengurangan. Sekarang kita akan memahami bagaimana cara penjumlahan pecahan yang berpenyebut tak sama atau berpenyebut berbeda dengan menggunakan Alpen ini, alat permainan pecahan. Misalnya 1/2, saya ambil pen 1/2 ditambah 1/3. Ambil pen 1/3 dan kita sambung pada tempat pen 1/2 tadi. Ingat bahwa penjumlahan maka dia harus menyambung. Nah, kita lihat 1/2 tambah 1/3, maka kita lihat ujung dari 1/3 ini, berarti inilah panjang dari 1/2 tambah 1/3 dan ujungnya sampai di sini, sehingga kita bisa melihat dia sejajar dengan garis ini pada kotak pen 1/6/6. Maka berarti panjang 1/2 tambah 1/3 ini itu sama panjangnya dengan yang terdapat pada kotak 1/6/6 ini sampai di sini ya. Maka kita hitung saja berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5 kotak dari 6 kotak seluruhnya. Maka 1/2 tambah 1/3 itu hasilnya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 5/6. 1/2 tambah 1/3 itu hasilnya sama dengan 5/6. Atau kita bisa lihat lagi kotak garis yang sejajar dengannya itu pada kotak per 12 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10/12. Dengan demikian kita bisa memperoleh hasil yang
berbeda melalui penggunaan alpen ini, tapi tetap senilai. 1/2 tambah 1/3 sama dengan 5/6 atau 10/12. Atau kita bisa hitung lagi dengan pada kotak yang per 24, yaitu ini sejajar lagi kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/24. Contoh kedua, saya ambil misalnya 2/6, saya ambil 2 pen 1/6, saya letakkan di tempatnya, tambah 2/8, saya ambil 2 pen 1/8, saya sambung. Nah, kita bisa melihat panjang dari 2/6 tambah 2/8 ini sejajar dengan garis pada kotak pen per 12. Kita hitung saja berapa kotaknya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sama dengan 7/12. 2/6 tambah 2/8 sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/12, atau sejajar juga dengan kotak per 24. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/24. Demikian untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut tak sama dengan menggunakan alpen, alat permainan pecahan. Dalam tutorial penggunaan alpen kali ini kita akan memahami bagaimana pengurangan pecahan yang memiliki penyebut berbeda. Contoh 1/2 kurang 1/4. Ini kita ambil pen 1/2, kita letakkan di tempatnya, kemudian kita mengambil lagi pen 1/4. Untuk pengurangan kita harus mengingat aturan dalam pengurangan dengan menggunakan alpen ini adalah khususnya untuk pengurangan pecahan yang berpenyebut berbeda, yaitu ditimpakan dari ujung sebelah kanan pen. Ya, jadi seperti ini. 1/4 itu menimpa pen 1/2 dari ujung paling kanan. 1/2 kurang 1/4, kemudian kita lihat ya. Jadi logikanya, definisinya adalah bahwa 1/2 maka dikurangi 1/4 maka akan hilang bagian sebesar 1/4 ya. Jadi kita lihat sisanya itu sejajar dengan lurus dengan garis 1/4 ya. Berarti 1/2 kurang 1/4 hasilnya adalah 1/4, atau sejajar juga atau lurus dengan kotak pen per 8, yaitu 2/8, atau sejajar lagi dengan kotak pen per 12, 3/12, dan seterusnya. Kita ulangi lagi, 1/2 kurang 1/4 itu sejajar, hasilnya sisanya sejajar dengan 1/4 dan sejajar dengan 2/8, 3/12, kemudian per 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/24. Contoh kedua, contoh kedua 3/4. Kita mengambil 3 pen 1/4, 3/4 kurang, kita letakkan dulu di tempatnya, kurang 2/8. 3/4 kurang 2/8, kita mengambil 2 pen yang 1/8, kemudian kita timpakan dari ujung paling kanan dari ujung sebelah kanan,
Maka logikanya adalah bahwa 3/4 akan berkurang sebesar bagian 2/8, maka sisanya hanya sebesar ya, sampai di ujung sini ya. Maka kita lihat garis yang sejajar atau lurus dengan sisanya itu adalah ada pada kotak pen per 6, yaitu 3. 1, 2, 3, 3/6, 3/6. Kemudian pada kotak per 8 juga 4/8, 4/8. Kemudian 6/12 ya, dan seterusnya hingga pen per 24. Jadi 3/4 kurang 2/8 hasilnya adalah 3/6 atau 4/8 atau 6/12 sampai seterusnya. Demikian untuk tutorial pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda.